Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangannya dong Bapak Ibu yang bersuka cita hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Mari satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari Tuhan, di waktu sepekan Tuhan, segala kebaikan kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, untuk pagi hari Tuhan. Biarlah pagi hari Tuhan kami datang kepada Engkau Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Untuk kami Tuhan menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan Yesus, mempersembahkan korban syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menghampiri setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan, di mana kami membawa korban syukur di hadapan Tuhan. Perkenan-Mu Tuhan turun Tuhan atas ibadah kami ya Tuhan Yesus. Di dalam kami untuk mempersembahkan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan, Engkau yang menyucikan, mentahirkan kami Tuhan, segala roh, jiwa, tubuh kami Bapa, sehingga kami Tuhan Yesus membawa korban Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan, dalam kami Tuhan, di dalam pelayanan kami Tuhan, dari WL kami, singer kami, imam musik kami Tuhan Yesus. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan, dengan kuasa Tuhan, alunan musik dari surga turun Tuhan, menghampiri setiap lagu-lagu yang Kau turunkan Tuhan buat setiap kami Tuhan, untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, lagu-lagu yang kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat negeri kami yang mencintai Tuhan, pulihkan terus Tuhan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, di mana Tuhan Kau yang memimpin bangsa kami dengan tiang api yang awan-Mu Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami diberkati ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang akan Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan Tuhan atas bangsa kami Tuhan Yesus, di dalam melanda Tuhan, di dalam musibah Tuhan di bangsa kami Tuhan Yesus, kegoncangan demi kegoncangan Tuhan Yesus tertimpa kepada bangsa kami Tuhan Yesus, dilanda banjir Tuhan, kebakaran apapun Tuhan Yesus, kondisi bangsa kami Tuhan, kami sangat percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan, Engkau yang memberkati negeri kami yang cintai ya Tuhan Yesus. Pulihkan kami Tuhan Yesus, berikan penghiburan semua Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan Yesus, di dalam apapun Tuhan, dalam krisis Tuhan, dalam keadaan ekonomi Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan membangkitkan kembali bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami maju ke depan Tuhan Yesus, dan dipulihkan Tuhan, dan di negeri kami diberkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melawat, menjamah setiap kepimpinan kami Tuhan, dan presiden kami, wapres kami, menteri kami, DPR kami, gubernur kami Tuhan, semua seluruh pejabat-pejabat yang sudah dipercayakan Tuhan di bangsa kami Tuhan ya Bapa. Biarlah otoritas, kuasa, integritas-Mu turun Tuhan, siap hatinya Tuhan Yesus, pimpinan kami Tuhan Yesus, sehingga sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami, yang sungguh-sungguh ingin maju ke depan negeri kami cintai ya Bapa, sehingga apapun Tuhan, dengan hati Tuhan yang adil, yang jujur, Engkau yang akan Tuhan turun tangan di bangsa kami, pasti bangsa kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami yang kasih Tuhan, dan juga akan membawakan firman-Mu Bapak Pastor Hengki beserta Ibu Gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati gembala kami ya Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan terus Tuhan, Kau menambahkan Tuhan, memberikan segala kepekaan, tajam rohnya Tuhan Yesus, untuk membawa Tuhan pengembalaan kami pada mana Tuhan Yesus, dengan visi misinya lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah iman pengharapan kami, apa yang kami inginkan, seluruh pengerja-pengerja kami maupun atas gembala kami dengan visi 5.000 jiwa pasti digenapi Tuhan Yesus. Kami hanya memohon belas kasih-Mu turun Tuhan Yesus, boleh kami melihat Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan bergerak Tuhan Yesus, boleh setiap jiwa-jiwa Tuhan Kau akan kirimkan Tuhan di gereja kami ya Bapa. Berkati Tuhan gembala kami, segala pekerjaan, segala usahanya Tuhan, kesehatan, rumah tangga yang harmonis, Tuhan mencurahkan berkat berlimpah Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap anak-anak itu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati
luar negeri Tuhan Yesus, maupun yang di lokal ya Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan ya Tuhan Yesus. Engkau yang berikan hikmat yang takut akan Kau Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus, hikmat, kepintaran, kebijaksanaan yang Kau berikan Tuhan Yesus, sehingga apapun Tuhan di dalam menembus tadi ya Bapa boleh berguna untuk bangsa negara kami maupun untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa, dan bersaksi di dalam Engkau ya Bapa itu karena kebaikan kemurahan-Mu Tuhan atas keluarga besar gembala kami. Diberkatilah Tuhan gembala kami, diberkati dia Tuhan untuk kembali sidang kami Tuhan, untuk Pastor Niko Tuhan, beserta Ibu Gembala, ketiga wakil kami, maupun Tuhan untuk pengembalaan di sekitar Tuhan, Pastor William maupun Ibu Molly Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu tercurah Tuhan, hikmat, visi, misi lebih lagi Tuhan Kau curahkan Tuhan atas gembala sidang kami ya Tuhan Yesus. Boleh menangkap pesan-pesan yang dari Engkau Tuhan Yesus untuk membawa gereja-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, terus Tuhan, biarlah api Pentakosta Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Engkau mendemonstrasikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus untuk membawa gereja kami Tuhan Yesus maupun ke luar negeri, setiap gereja-gereja kami Tuhan. Kami angkat semua Tuhan Yesus dengan panji-panji api Pentakosta tercurah Tuhan ke seluruh negeri ini ya Bapa. Diberkatilah Tuhan gembala-gembala yang Kau berikan ya Tuhan Yesus di dalam pengembalaan di Cikampek Tuhan. Mereka bisa percaya apapun Tuhan Yesus di dalam pengembalaan Cikampek Tuhan, setiap juga cabang-cabang Tuhan akan menuai dalam Kau Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan kegerakan Allah terjadi Tuhan, cabang-cabang menuai Tuhan, jiwa-jiwa kami rebut Tuhan Yesus dengan tuaian 10.000 jiwa Tuhan Yesus boleh memasuki Tuhan dengan visi Pastor William Tuhan di Cikampek Bapak. Diberkatilah Tuhan gereja kami Tuhan Yesus, pengembalaan dalam Cikampek Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan setiap kami, setiap jemaat kami, umat-Mu Tuhan, boleh kami hadir Tuhan. Biarlah Kau melayaki semua Tuhan Yesus, di mana kami akan melakukan perjamuan kudus ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kuduskan hati dan pikiran kami, kuduskan Tuhan perjamuan ini Tuhan Yesus, boleh kami layak di hadapan-Mu Tuhan, sehingga karya-Mu, penebusan-Mu, darah-Mu Tuhan tercurah atas kami Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami makan, kami minum Tuhan, ada kuasa, mujizat, kemenangan, kemerdekaan yang Kau berikan buat kami Tuhan Yesus, maupun dengan firman yang Kau berikan kelegaan buat setiap hati kami, dan kami diberkati di dalam Kau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita sama-sama memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama menaikkan pujian kita sama Tuhan, menaikkan syukur kita sama Tuhan dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Kita mau sama-sama meninggikan Dia, sebab kita tahu bahwa hanya Tuhan kita yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau teramat sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya.
syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Boleh sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita untuk beribadah hari ini. Amin. Sebab kita gak cuma sekedar beribadah, tapi kita mau berjumpa sama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan kita mau sama-sama berikan persembahan kita, pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Boleh sama-sama lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu sebelumnya sudah diselami belum kanan
Persilakan. Shalom saudara, memasuki tahun 2023, kita mendapatkan tuntunan dari ayat 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Mungkin kita dengan cepat mengaminkan ayat ini dengan berkata, "Ya, saya percaya selalu dibawa Tuhan di jalan kemenangannya." Tetapi apakah jalan kemenangan yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah kemenangan di sini diartikan sebagai berkat materi? Mari kita simak penjelasan dari ayat tersebut yang syarat dengan makna dan perenungan yang dalam tentang tujuan hidup orang Kristen dalam edisi Voice of Pentecost kali ini dengan tema Jalan Salib, Jalan Kemenangan. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, "Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia." Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, "Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati." Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, "Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami." Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, "Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, "Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saya minta untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali menaikkan pujian berfirman. Persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur ya Tuhan. Sama-sama menaikkan pujian Bapak Ibu.
baik buat kami. Kau ajaib buat kami. Sungguh pagi hari kami katakan semua oleh karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Bukan kuat gagah kami, bukan kehebatan kami, tetapi semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kami boleh ada berdiri depan ini. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Semua oleh karena kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas atas setiap kebaikan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan Tuhan selain pujian, penyembahan dan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat siang hari ini Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami itu boleh naik di hadirat Tuhan dan menjadi satu rupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Kini saja mau berfirman atas setiap kami. Biar firman Tuhan ini menjadi rema. Tidak sekedar kami dengar, tetapi itu bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat atas setiap kehidupan kami. Sehingga setiap kehidupan kami semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga belasan Kau datang menjemput kami. Kami dapatkan orang-orang yang sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau urapi kami semua. Berikan tinggal sebagai seorang murid, Kau urapi dua hamba-Mu yang ada Bapak murid. Pakaimu lebih berhamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar setiap apa yang disampaikan itu berasal pada Engkau semata-mata. Kau putus ambil alih pemberitaan firman dari awal hingga akhirnya. Sementara firman kali sampaikan, Kau bebas bekerja di tengah-tengah kami. Kau menjamah setiap kami, Kau menghibur setiap kami, Kau memberi kekuatan buat setiap kami. Bahkan Kau menyembuhkan kami yang sakit. Sehingga pada saat kami keluar, kami tidak sama pada saat kami datang. Terima kasih Bapak, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Pujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Allah kami Yesus, kami berdoa dan kami punya syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya. Selamat kembali masih nama Yesus. Selamat pagi, shalom. Luar biasa ya, sudah bulan 4 lagi. Ya, kita 3 ya. Sudah memburu-buru aja. Tahu aja Pak. Ya udah bulan 3 lagi ya, cepat ya. Baru kayaknya kemarin tahun baru, Natalan, sekarang udah bulan 3 lagi. Saudara, hari ini kita kedatangan tamu. Jauh. Ya, tamu jauh. Ya, anak saya yang sekolah di Jerman lagi datang liburan. Minggu depan dia pulang lagi ke sana. Ya, coba dong makin berdiri dong. Bisa lihat ke belakang. Nah, Maju. iya, lu maju tuh, katanya maju sebentar. Maju dong, maju dong. Maju. Ya. Saksian sedikit. Oh. Tuh, sama kan gantengnya kan? Oh, sama kan gantengnya? Sama. Makanya dulu saya muda juga kayak begini ganteng. Makanya istri saya kejar-kejar kayak gitu. Ya, ini anak saya yang pertama, nama lengkapnya Devrel Jeremia. Ya, jadi kalau nanti jalan-jalan di Jerman ketemu bisa manggil. Ya, oke, ya. Soal bahasa Indonesia nggak lancar. Bapaknya turun, anaknya aja yang naik. Nah, jadi saya khotbah hari ini diterjemahkan bahasa Jerman ya, setuju ya? Ya, saudara, itu anak saya yang pertama. Ya, Devrel Jeremia diambil dari kata Devrel itu diambil kata David, ya Daud. Ya, dan Jeremia, nah kebetulan bahwa kita ada di generasi Jeremia. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin saudara sebagian sudah tahu kurang lebih ceritanya bahwa kita nggak pernah rancangkan bahwa dia sekolah di luar negeri di Jerman, tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan dia bisa sekolah di sana dan luar biasa. Ya, dia bisa lulus. Nah, ini kemarin kita foto. Ya, karena janji untuk lepas waktu itu susah sekali. Jadi kemarin kita buru foto ya rame-rame. Ini ketiga anak saya. Ya, yang kedua itu perempuan sebelah kiri, yang ketiga yang bontot yang paling kanan. Ya, semuanya tahun ini lulus. Ya, yang kanan arsitek lagi skripsi, yang kiri juga nursing lagi skripsi. Puji Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan membalaskan semua apa yang kita sudah berikan buat Tuhan. Dia kasih yang terbaik buat kita, buat keluarga kita. Makanya jangan pernah jemu-jemu untuk kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam setiap kehidupan kita. Saudara, sungguh penyertaan Tuhan itu dahsyat, ya, terutama buat kehidupan keluarga saya.
Ya, bagaimana Tuhan menetapkan semua langkah-langkah. Ya, kadang-kadang kita nggak ngerti, kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melihat sungguh Dia meminta hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Satu hal yang indah yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Waktu kita jalanin, kadang-kadang kita bingung. Waktu kita jalanin, kadang-kadang kita sempat takut. Waktu kita jalanin, kita sempat khawatir. Tapi waktu kita terus percaya, kita serahkan hidup kita sama Tuhan, Dia akan meminta hari-hari kita. Dan janji Tuhan terus setiap bagi kita, Dia memberikan yang terbaik buat kita semua. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir. Jalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan melihat satu hal yang luar biasa yang Allah siapkan atas setiap kehidupan kita. Ya, saya juga mewakili anak saya juga mengucap terima kasih ya buat Bang Jul, buat kita semua yang tiap minggu doakan. Ya, saya percaya doa-doa saudara juga didengar Tuhan. Ya, mari sama-sama kita yuk sebagai satu keluarga, family di GBI Pademangan ini, ayo kita saling doakan, kita saling dukung satu sama lain. Tujuannya supaya kita semakin hari semakin disempurnakan. Ya, saya juga bukan bapak yang sempurna, tapi saya mau belajar. Ya, saya bukannya bapak yang gak pernah punya salah. Ya, tapi saya mau belajar untuk kita semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin terus berkenan di hadapan Tuhan. Oke, itu aja pembukaannya. Ya, kita langsung pembukaannya 10 menit. Oke, nah saya tertarik ada satu firman Tuhan ya, dan nggak kebetulan tadi VOP juga menyinggung masalah ini. Ya, sebentar saya ini. Oke, share ya. Tadi VOP nggak nyontek, tapi nggak kebetulan memang ini yang berarti Tuhan mau buat setiap daripada kita. Ada yang menarik di dalam 1 Korintus 2 ini, ayat 14 ya. Yuk kita baca sama-sama aja satu ayat doang ya. 2, 3. Tetapi manusia, ayo 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Ya, kita lihat di bahasa Inggrisnya ini lebih jelas. Ya, dikatakan tadi kan manusia duniawi. Di sini dikatakan natural man. Ya, manusia natural kita itu nggak akan bisa terima sesuatu yang berasal dari Roh Allah. Makanya kenapa kadang-kadang kita melihat orang kok nggak berubah. Ya, saya kemarin ketemu beberapa saat yang lalu ketemu seorang hamba Tuhan ya dari gereja kita di sini FKHT. Ya, dia bilang, Pak, kita ngobrol-ngobrol setelah pandemi udah lama nggak ketemu, kita ngobrol-ngobrol, Pak, katanya herannya kita ya susah banget ya, mereka kayaknya ngerti gitu ya, dia bicara tentang pengerjaannya, pelayan dia, dan susah banget ya, kayaknya mereka nggak ngerti, kita udah bilang-bilangin sampai istilahnya gini, saya udah takut-takutin gitu istilahnya ya, mungkin dengan keadaan apa. Saya bilang, saya nakut-nakutin nggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Saya udah nakut-nakutin Pak, namanya tetap aja begitu. Saya mulai renungi ya, kenapa sih ya, kadang-kadang memang kayaknya kita kayaknya dorong susah berat banget. Nah, ada satu understanding yang bisa ditangkap dan berubah gitu. Nah, ini jawabannya. Karena kita masih naturalnya, kita masih hidup di dalam duniawi. Sehingga waktu kita hidup di dalam manusia duniawi kita nggak akan bisa menerima sesuatu yang ilahi. Karena apa dikatakan? Itu merupakan foolishness, kebodohan. Ya bodoh. Ya, contoh. Kalau kamu dianiaya orang, kalau kamu dibuat jahat, apa? Jangan balas. Tapi berdoa bagi orang yang aneh kamu. Itu bodoh. Bodoh ya? Secara duniawi. Gimana kita mau berkatin orang dia udah jahatin gitu, Pak? Ya kan hidup saya hancur sama dia, Pak. Usaha saya habis sama dia, Pak. Saya mesti berkatin, itu bodoh. Kenapa orang itu bisa berkatin bodoh? Karena dia terimanya berdasarkan manusia duniawi, natural man-nya. Karena hal-hal yang rohani waktu diterima dengan natural man, manusia duniawi itu, kita nggak akan bisa terima itu semua. Firman Tuhan dikatakan beri, maka kamu akan diberi. Ya kan? Beri, semakin kau memberi, kau menabur, kau akan menuai banyak. Itu bodoh bagi manusia duniawi. Kenapa?
Pak, prinsip dunia semakin hemat, pangkal kaya, memberi itu memboros-boroskan uang gitu kira-kira. Iya kan ya? Jadi intinya saya mau katakan begini, kita mulai cek kehidupan kita. Saya nggak mau kita setiap tahun yang saya katakan setiap bulan, kalau saudara yang perhatiin ya, khotbah minggu-minggu lalu semua ya, itu semua menuju kepada satu titik. Contoh, 2 minggu yang lalu kita pendeta itu bicara mengenai apa? Baju ya, baju yang lama kita ganti dengan pakai baju yang baru. Yang artinya sebenarnya sama seperti yang saya sampaikan hari ini. Lepaskan manusia duniawi kita, pakai manusia rohani kita. Ya, kalau minggu lalu saudara juga dengar firman Tuhan, saya nggak datang, saya pelayanan di Kali Besar, tapi saya nonton YouTube-nya. Ya, itu jelas juga berbicara bagaimana paradigma melihat Tuhan dengan cara yang benar, bergereja dengan cara yang benar, melihat dengan persepsi yang benar. Kalau saudara ya setiap minggu sudah mulai catat rangkum ya, saya jamin waktu seminggu sudah rangkum itu menjadi satu titik sama, yaitu apa? Tuhan menghendaki kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Artinya manusia duniawi itu semakin hilang dan kita hidup dengan manusia rohani. Kenapa? Karena itu gak akan bisa diterima dengan manusia duniawi. Ya, ada satu ayat ini lagi nih yang menarik juga di ayat Oke. Ini bahasa Inggris juga, ya. Ini paling gede nih tulisannya. Ya, sama ini dari NIV. Ya, dikatakan ayat 14, the person without spirit. Jadi kalau kita matematikaalin, ya, manusia duniawi itu sama dengan naturamen, sama dengan the person without the spirit, SED. Ya, SED artinya roh Tuhan. Does not accept the thing that come from the spirit. Nggak mungkin bisa terima segala sesuatu yang berasal dari roh Tuhan. Ya, karena bagi mereka itu adalah kebodohan dan tidak dapat dimengerti. Ya kan, karena itu hanya dapat didiscern, dilihat dari kacamata. Oh, nah makanya kenapa waktu orang dikasih firman Tuhan, dikatakan segala sesuatu mengenai firman Tuhan, mereka reject, mereka tolak. Kenapa? Karena kalau masih hidup dengan manusia duniawi dan Tuhan, ya, the person without the spirit, ya, hal-hal itu semua menjadi satu kebodohan. Kita nggak bisa terima. Bahasa gampangnya ini, frekuensinya nggak nyambung. Yang satu ngomong mengenai roh, yang satu mengenai apa istilahnya spirit, tapi yang satu diterimanya dengan duniawi, hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang kita bisa pikirkan, hal-hal yang kita bisa contoh. Akhirnya apa? Semuanya itu mental, kita nggak bisa terima. Karena apa? Manusia duniawi. Nah, saudara, hari ini saya cuma mengajak kita, mengingatkan bahwa setiap daripada kita, ayo kita mulai upgrade kehidupan kerohanian kita. Dengar ya bahwa manusia duniawi itu berbicara adalah masa anak-anak. Ya, masa dimana, coba nih ya, kita lanjutkan lagi sebentar ya. Oke, lanjut lagi di ayat 3-nya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani, ya, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Ya. Paulus berkata kepada penjemaat Korintus pada saat itu, saya ini nggak bisa nih ngomong sama kamu dengan cara manusia rohani, nggak bisa. Kenapa? Karena kamu masih duniawi, kamu belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kenapa? Karena kamu masih manusia duniawi. Kalau kita lanjut ketik di sini, ya, sebab dikatakan Ibrani ini ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar, bukan artinya di guru aja, tapi kamu mesti ngajar sama orang, menjadi contoh teladan. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara, hari ini kita mulai cek. Tahun ini tahun 2023. Ya, artinya umur kita semakin tambah, kerohanian kita umurnya semakin nambah. Pertanyaannya buat kita, apakah kita masih memakai manusia duniawi atau kita sudah menggunakan manusia rohani? Kalau kita masih menggunakan manusia duniawi, maaf, kita nggak akan bisa terima janji-janji Allah, karena janji-janji Allah itu bersifat rohani.
Kita nggak bisa melakukan firman Tuhan karena firman Tuhan itu bersifat rohani. Kita nggak bisa lakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan rohani. Kenapa? Kalau kita masih manusia duniawi. Makanya seringkali orang hidup dengan manusia duniawi, tapi dia klaim janji Tuhan. Nggak bisa. Frekuensinya nggak nyambung yang saya bilang. Tapi waktu kita menggunakan manusia rohani kita, ya, the spirit, kita penuh dengan kuasa Tuhan, kita penuh dengan Roh Kudus. Waktu ada hal-hal yang bersifat rohani, kita bisa terima. Waktu ada janji, kita percaya. Waktu ada penghiburan dari Tuhan, kita percaya. Tapi kalau enggak, semuanya itu jadi satu kebodohan. Ayo Pak rajin berbeda, nggak usah. Ya kan, jadi satu kebodohan. Ayo kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Enggak, ya satu kebodohan gitu. Kenapa? Kalau kita masih tinggal di manusia duniawi. Sudah mari hari ini kita mulai upgrade kehidupan kita. Kita mulai cek kehidupan kita, umur kekristenan kita itu nggak digantung sama berapa lama kita sudah kenal Tuhan, sudah jemaat di gereja, nggak digantung seperti itu. Tapi seberapa banyak kita mau mengupgrade kehidupan rohani kita. Orang dunia berkata begini, kedewasaan itu nggak ditentukan dengan umur. Ya, katanya ada ya. Ada orang-orang umurnya masih muda, ya, tapi pikirannya udah dewasa. Ya kan? Tapi ada orang yang udah berumur, ya kalau bahasa Jermannya udah bangkotan. Kalau bangkotan nggak sama sih. Ya, kalau udah bangkotan, tapi pikirannya masih belum dewasa. Ya kan, udah gede, umurnya udah kepala 3, mungkin kepala 4, tapi nggak pernah dewasa. Ada kan kayak gitu. Begitu juga dengan keadaan manusia rohani kita. Itu nggak ditentukan umur. Dia udah ngelayanin 10 tahun, nggak jamin kehidupan rohaniannya itu dewasa. Udah jadi pengerja sekian tahun, udah jemaat sekian tahun, nggak jamin. Nah ini hati-hati, jangan terjebak. Makanya kita mulai cek nih, bagaimana kehidupan kita nih. Apakah kita waktu ada firman, ada janji, ada hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rohani, apakah kita bisa tangkap dengan baik? Waktu kita bisa tangkap dengan baik, kita berkata, yes, ini janji buat saya. Kita sudah mengupgrade bahwa kehidupan rohani kita sudah nyambung. Tapi waktu kita bilang, nggak mungkin lah. Ini tahun ini nggak mungkin lah. Bangkit yang jadi pemenang, aduh nggak inilah. Yang udah lah, inilah. Kita yang penting gua datang ke gereja, yang penting gua melayani pulang, udah. Kita nggak pernah akses hal-hal yang rohani. Lalu jangan coba-coba kita klaim hal-hal yang rohani. Saya mengatakan nggak dapet. Makanya jangan heran kalau orang Kristen bertahun-tahun sepertinya dia sudah kenal Tuhan, tetapi kehidupannya gitu-gitu aja. Dia nggak mengalami proposa, dia nggak mengalami satu hal-hal yang supranatural. Kenapa? Karena hal itu nggak akan bisa diterima oleh manusia duniawi. Kalau kita masih hidup dengan manusia duniawi, nggak bisa. Ya kan? Nah, di situ dikatakan, ditinjau dari sudut waktu, seharusnya orang itu udah dewasa, kata Paulus. Ya kan, dia udah jadi pengajar, ya saya bilang bukan harus jadi guru semua, bukan. Tapi udah bisa mengajar asas-asas kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, udah bisa menginjilin orang, udah bisa ngajak orang ke gereja, memberi kekuatan buat orang, berdoa buat orang yang sakit mungkin, ya kan. Tapi nggak bisa tuh, ya kan. Kenapa? Masih perutnya susu, bukan makanan keras. Ya, jadi begitu ada firman yang keras, ya mental. Apa tuh? Mereka ngomong begitu gini, mental. Ya mental. Hari ini kita mulai cek, ya. Kita udah sampai di mana posisi kita, ya. Saya catat di sini ciri-ciri orang yang masih menggunakan manusia duniawi. Ya, kita lihat, coba kita cek hari ini. Termasuk saya, ya. Kita sama-sama belajar. Bukannya firman itu buat saudara aja, tapi juga buat kita semua, termasuk yang ngomong, ya. Manusia dia punya contoh ciri-cirinya. Yang pertama, orang ini belum dewasa, ya, di dalam Kristus. Kita tahu kita semua dituntut dewasa di dalam Tuhan, ya. Nggak ada pengecualian. Kita semua dituntut dewasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena waktu Yesus datang, dia hanya cari mempelai yang dewasa. Nggak pernah ketemu ya anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun menikah ke pelaminan, nggak ada. Kalau ada itu udah melanggar hukum. Ya. Jadi waktu Yesus datang nanti sebagai mempelai akan menjemput mempelai perempuan, yaitu saudara dan saya. Itu Tuhan akan cari mempelai yang dewasa. Kalau masih anak-anak, sorry, nggak akan bisa keangkat.
Itu aja. Ya, jadi kita harus upgrade diri kita supaya kita dewasa. Apa sih ciri-ciri orang dewasa? Kenapa ngaji anak-anak? Kita tahu kalau anak-anak itu gampang ngambekan ya. Saya juga punya anak kecil dulu. Ya, ngambek. Kadang-kadang nggak dikasih sesuatu, nangis, ngambek. Ya, mau ini nggak dikasih, marah, ngambek, nangis, gitu kan kira-kira. Karena masih anak-anak. Ya, dan dikatakan ciri yang masih belum dewasa apa? Dikasihnya susu. Makanan yang ringan, lunak. Kalau nggak susu ada apa namanya bubur bayi. Ya. Bubur bayi sun. Masih tahu kemarin di supermarket, Pak ada susu bayi sun nggak? Oh saya tahu sun. Ya, jangan istri saya curiga, oh beli siapa lu sun gitu. Ya, jadi ada bubur bayi sun gitu. Ya, jadi makanan lunak. Kenapa? Kalau itu bayi dikasih soto ayam mencret, ya apalagi dikasih ikan pedas istilahnya, sambal mata, langsung dibawa ke rumah sakit di bayi. Nggak bisa. Begitu juga dengan kita. Kalau kita belum dewasa, kita masih anak-anak. Cirinya begitu. Ya, dikit-dikit ngambek, ditegur marah, ya kan dinasehatin, wah nggak terima, dan lain sebagainya. Cari gereja yang menyenangkan hati dia. Oh, kalau gereja ini ngajarin gini, nggak cocok sama gua. Gereja ini nggak cocok sama gua. Nah, ini cocok nih. Hyper grace. Ya kan, gua dosa nggak apa-apa, nggak membaca Alkitab nggak apa-apa. Nah, ini cocok. Cari. Makanya sekarang akan ada penawaran-penawaran seperti itu. Dan orang nggak mau cari yang susah. Kan tadi dikatakan bayar ikut Tuhan tuh bayar aja. Jangan kira ikut Tuhan terus udah santai-santai duduk-duduk ini selamat. Ada harga yang harus dibayar. Nah makanya kenapa Hyper Grace itu ada gereja itu. Karena memberi jawaban bagi orang-orang yang nggak mau susah. Enakan di gereja sono Pak. Kenapa? Buat dosa aja masuk surga. Di sini mah susah. Mesti doa, mesti ini, mesti memberi. Aduh, suka repot deh. Ini gereja mana tuh enak. Ya kan buat dosa nggak apa-apa masuk surga. Nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Semua karena Tuhan baik, Tuhan sayang sama kita. Ya Tuhan tuh dari dulu udah ngasihin kita, udah nggak usah lakukan apa-apa. Ya kan nggak baca kita, nggak doa, nggak ke gereja, nggak apapun masuk surga. Kenapa Tuhan udah sayang? Udah cari gereja itu aja. Ya, kita nggak mau bayar sesuatu kan. Ya, orang nggak mau bayar sesuatu, maunya yang simple-simple aja. Gimana caranya masuk gereja tanpa gua bayar apa-apa? Ya udah ditawarkan, udah Yesus itu baik, kan gitu kan? Yesus udah mati buat kamu, udah nggak usah susah-susah. Gereja itu jalan. Kenapa nggak ada bayar harga? Itu anak-anak. Maunya yang lembek susu aja, maunya makanan bayi aja yang lembek-lembek. Tapi yang keras, yang mesti begini, mesti begitu, wah, nggak cocok, nggak cocok. Sudah, mari kita mulai cek. Kita ini udah dewasa belum secara rohani? Kalau kita dewasa secara rohani, kita makanan keras. Ya kan disuruh memberi itu makanan keras, sakit. Ya kan ada harga yang harus dibayar. Pelayanan, suruh kesini kesono, capek nggak capek. Tapi bayar harga, mengerti bahwa kita harus bayar harga. Anak-anak nggak punya berpikir begitu. Ciri yang lain anak-anak ada apa? Anak-anak nggak punya tanggung jawab. Ya makanya orang tadi saya katakan umur orang, tingkat kedewasaan orang ada depan umur. Umur boleh 40, umur boleh 30, kalau nggak ada tanggung jawab, itu masih anak-anak, nggak dewasa. Seringkali mungkin anaknya masih umurnya muda, umur 20-an, umur belasan, tapi dia bertanggung jawab, itu udah dewasa. Nah cirinya juga begitu secara rohani. Dewasa nggak? Tanggung jawab nggak? Komitmen nggak? Waktu pelayanan, waktu datang gereja, tanggung jawab nggak? Komitmen nggak sama Tuhan? Kalau enggak, itu masih anak-anak. Hanya susu yang diberikan, bukan makanan keras. Dan jangan pernah mengharapkan sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Karena Tuhan nggak sebenarnya siapkan makanan keras, makanan yang porsinya porsi dewasa. Tapi kalau kita nge-upgrade hidup kita hanya susu, maka tadi dikatakan dari sudut waktu engkau mestinya udah jadi pengajar. Bahasanya dari sudut waktu engkau udah mesti dewasa nih. Gitu kira-kira. Engkau udah mesti seperti ini levelnya. Tapi sampai sekarang cuma susu yang kau makan, cuma susu yang kau minum. Nggak ada dewasa. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kan? Kalau Yesus datang itu nggak kebagian, nggak kita ketinggalan.
Saudara, saya kasih berita nih ya. Orang mau santai mau apa terserah, tapi dengar, iblis lagi kerja keras nih. Get ready for Satan Conference 2023, the largest satanic gathering in history. Ya, is coming to Boston. Tanggalnya, saya kasih tanggal, banyak sudah ikut ya. Ya, from 28 April sampai 30. Ya, orang boleh nggak ini untuk nggak dewasa. Tapi dengar, itu sedang kerja keras untuk tarik saudara dan saya. Ya, get ready for Satan Conference 2023, the largest, ya, pertemuan setan, gereja setan terbesar sepanjang sejarah. Itu ada di Boston. Kalau gereja-gereja berkumpul, ya dalam dunia roh ada kemenangan, kita pasti raih apa tuayan. Saya juga sangat percaya kalau gereja setan berkumpul dalam dunia roh, ada sesuatu yang mereka juga akan ambil. Orang dibikin males ke gereja, orang dibikin males untuk baca Alkitab, orang dibikin santai, udahlah nggak usah gereja-gerejaan, nggak usah fanatik-fanatikan, udah itu begini aja, udah itu mah aduh, itu mah zaman dulu, udah nggak usah, kita mah udah yang begini aja. Ya, kita boleh pilih itu, nggak masalah, kan saya bilang hidup itu pilihan. Saya cuma ngajar, saya cuma dorong, tapi semua responnya pribadi lepas pribadi. Terus saya bilang enggak, ngomong santai, nggak apa-apa, tapi saya akan lihat dia kerja keras menjatuhkan kita. Ya, dia nggak tuai orang di luar sana, enggak. Ya, dia nggak doain orang di luar sana, enggak. Yang dia doain kita supaya masuk ke dia. Ya kan, get ready for Satan Conference, the largest satanic gathering in history. Ya, kemarin Bang Jo kirim video ya, perayaan setan, yang muka setan, salib dibalik, disembah-sembah itu salib dibalik, laki sama laki sengaja di center dia ciuman, itu sedang menghujat Tuhan. Coba dengar baik-baik, kita boleh santai, setan kerja keras. Ini tahun-tahun ini saya mau katakan tahun pertarungan hidup dan matinya kita. Hidup dan matinya kita akan menentukan nanti kita ada di mana. Ini saya bilang cuma ada dua tempat kok, di neraka atau di surga, udah gitu aja. Itu yang menentukan, dan itu kehidupan selamanya. Ya, kalau di neraka ya selamanya menderita, kalau di surga ya selamanya kita bersuka cita, tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada sakit penyakit, yang ada hanya sukacita, damai sejahtera, bertemu dengan Tuhan. Itu PR kita itu di sana. Sudah boleh santai, nggak apa-apa santai, pilihan. Nggak apa, itu mah udah saya sih nggak mau ini, yang penting saya kerja, saya ini ya, saya melayani sesempat saya, seenaknya saya ada waktu saya melayani, saya ada waktu nggak apa-apa, mau problem semua juga. Saya enak, saya datang ke gereja, saya lagi ngamuk, saya nggak datang ke gereja, no problem. Tapi senang baik-baik. Ini bekerja keras. Ini skalanya bukan skala kampungan. Ini skala gereja-gereja setan seluruh dunia kumpul. Ya, jadi bukannya orang Kristen aja kumpul. Ya, gereja setan sekarang kumpul. Ini terbesar. Bulan April tanggal 28 sampai 30, 3 hari. Ya 28, 29, 30. Conference. Saya nggak tahu apa yang dibicarakan. Kalau kita gereja berkumpul, yang dibicarakan nih, gimana ya cara nemuin jiwa ya? Gimana kita melakukan kehendak Bapa ya? Saya percaya kalau mereka kumpul, mereka juga bicara bagaimana melakukan kehendak setan ya. Bagaimana kita memenangkan orang-orang Kristen ya. Mereka akan kumpul situ. Mereka akan susun strategi demi strategi sama seperti kita. Kita akan susun strategi kan, oh menara doa, oh doa keliling, oh doa ini, oh doa name by name dan lain sebagainya. Kita susun strategi. Mereka juga susun strategi. Emang mereka kumpul cuma gini doa? Mereka susun strategi. Gimana jatuhin orang-orang Kristen? Dan gimana supaya orang Kristen ini nggak lagi sungguh-sungguh sama Tuhan? Mereka kerja di situ. Makanya saya bilang kalau kita santai-santai di luar sana itu lagi. Nah kemarin juga Paniko ya di Amerika di Universitas apa? Resbury ya. Ya begitulah. Ya bukan Resbury-nya nggak salah. Ya Resbury. Ya itu mahasiswa dilawat Tuhan. Ya makanya saya bilang di sini nih sekarang peperangan Tuhan luar biasa.
Itu mahasiswa itu hanya cuma 20 orang. Dia doa, 20 orang doa. Cuma Tuhan melawat mereka. Ya, ini makanya disebut Pentakosta ketiga. Sampai seluruh kampus datang ke auditorium itu. Ya, semua dilawat Tuhan. Bukan sampai itu menyebar ke universitas-universitas lain di Amerika. Ini namanya Pentakosta ketiga. Kita rindu dan kita berdoa itu terjadi di Indonesia. Jangan kaget nanti lihat orang di jalanan dilawat Tuhan. Kita dengar baik-baik. Ini waktunya buat kita. Jangan kita lagi main-main hari-hari ini. Udah, ya, fokus sama Tuhan. Saya nggak bilang kita nggak boleh kerja, semua harus jadi pengerja, jadi gembala. Enggak. Saudara boleh kerja, saudara boleh mendidik karir, saudara boleh punya tujuan, saudara boleh punya dream, boleh punya mimpi. Tapi fokus kita sama Tuhan. Kok bisa Pak? Bisa. Artinya begini loh. Kita lihat kan sekarang hari-hari ini, ya, anak pejabat korupsi. Kenapa? Karena yang ada di otaknya duit, segala macam cara dihalalkan. Saudara boleh mimpi jadi orang kaya, nggak masalah. Saudara boleh mimpi untuk nanti memberkati anaknya. Wah, Pak, saya punya mimpi, Pak. Nanti saya mau sekolahkan anak saya di sekolah-sekolah yang baik. No problem, bagus gitu. Pak, saya punya mimpi, Pak. Nanti saya akan bahagiakan orang tua saya. Bagus itu semua. Tapi kalau fokusnya itu, kita akan menghalalkan segala macam cara. Contohnya, bagaimana waktu kita diajak korupsi, bagaimana kita diajak untuk hal-hal yang berbuat nggak baik, apakah kita tolak itu? Atau kita, oh ya, gue punya tujuan kaya, gue punya tujuan untuk bahagian anak, bahagian orang tua. Lalu kita dengan segala macam cara melanggar, nggak melanggar, no problem, yang itu tujuan dicapai, itu ya nggak boleh. Tapi yang namanya fokus sama Tuhan gini, kita punya mimpi boleh, tapi waktu itu berlandaran dengan firman Tuhan, kita kan nggak, ini bukan, ini nggak bisa. Kita akan mundur. Kenapa? Karena fokus kita sama Tuhan. Kita nggak jual Tuhan buat mimpi kita nggak jual Tuhan buat uang itu. Fokus kita sama Tuhan. Mimpi boleh jalan terus. Hati-hati saudara. Saya ada satu kisah di dalam Lukas 12 saudara. Lukas 14. Coba sebentar ya. Lukas 12. Enggak juga sih, cari aja. Sebentar. Oh, Lukas 14 benar. Ya. Dia satu kisah cerita. Ya, sebentar lagi saya selesai. Mendengar itu berkata seorang tamu-tamu itu, berbahagialah orang yang akan dijamu dan kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Saudara dan saya diundang ke perjamuan itu. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada undangan, saudara dan saya diundang. Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Ya kan? Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang, aku harus pergi melihatnya. Minta maaf ya, aku nggak datang ke pestanya. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya. Aku mohon maaf ya, sorry ya nggak terima undangannya. Yang lain berkata lagi, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Semua nolak undangan perkawinan anak domba Allah. Lalu kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Ini Pentakosta ketiga. Orang di luar sana itu dibawa sama Tuhan, karena banyak anak-anak Tuhan yang tolak gitu. Sorry ya, nggak sempat ya, sorry gue lagi di karir, sorry ya, gue dan lain-lain sebagainya. Kata si pemilik pesta. Dan selamat ke pinggir jalan. Ya, ambil orang miskin, panggil orang-orang cacat, panggil orang-orang yang lumpuh, dia bilang. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan, tetapi demikian masih ada tempat. Lalu sekarang semua harus penuh, dipanggil orang-orang luar sana. Makanya firman Tuhan jelas berkata begini, yang terdahulu akan dia pergelapan. Kenapa? Nggak mau diundang. Repot Pak, saya lagi repot. Enggak lah, saya lagi ini lah, nggak usah lah. Ya, kata Tuhan nggak penting, undang yang di luar sana. Yang masih buat jahat,
undang tuh pemerkosa, undang penodong, undang perampok, undang koruptor datang. Itu yang terbelakang, jadi terdahulu. Hati-hati saudara. Kita mau mengatakan ini warning buat kita. Nggak apa-apa kita santai, nggak apa-apa. Sekali lagi katanya jangan dipaksa. Iya nggak, saya nggak pernah paksa. Sekarang saya belajar, saya nggak pernah paksa. Tapi saya minta sudah tangkap. Ini waktu penentuan. Ini bukan waktu main-main lagi. Udahlah, nggak bisa. Ini waktu penentuan. Ini yang menentukan nanti ada di mana kita. Kita mau ada di mana? Itu dirancang hari ini. Ya, katakan gitu ya, panggil orang miskin. Ya semua harus penuh. Ini namanya penuhan yang terbesar dan terakhir. Ini namanya Pentakosta ketiga. Yang di luar sana yang akan dilawat. Sementara kita di dalam karena kita tolak kan. Enggak lah, gua masih ini, enggak. Gua udah ada umur, udah capek, enggak lah. Enggak. Kita enggak lah, gua enggak ini. Gua bilang udah, enggak apa-apa. Tuhan enggak paksa kan? Tuhan enggak bilang ini, itu panggil yang diundang, paksa datang enggak. Tuhan enggak paksa. Ya Tuhan enggak paksa. Tuhan yang bilang ini sekarang panggil aja yang mau tuh, yang di pinggir jalan, yang orang lumpuh, orang miskin, yang di pinggir jalan, itu aja panggil. Yang ini nggak mau usah dipaksa, biarin aja. Ya kan, yang diundang, yang datang ke pesta perkawinan ini. Sekarang pertanyaannya, kita pilih yang mana? Apakah kita meresponi panggilan Tuhan, atau kita bersifat ya udah masa bodoh lah, cuek aja lah. Ya kan, biarin aja ngomong apa lah, cuek aja. Ya. Ciri kedua tadi, orang yang menggunakan manusia duniawi. Tadi pertama dia belum dewasa di dalam Kristus. Yang kedua, fokus hanya perkara-perkara duniawi. Tadi saya disinggung. Ya kan, fokus, hidupnya fokus hanya duniawi. Fokus, gimana cara cari uang yang lebih banyak, bagaimana cara supaya terkenal, bagaimana cara supaya ini, udah apapun ditempuh. Mau melanggar firman Tuhan, udah masa bodoh. Yang penting fokus sama duniawi. Ya kan, cari kerjaan, apa kata istirahat kita, mau kata minggu nggak perlu ke gereja, yang penting kerjaan dulu. Kira-kira. Ya kan, fokus sama hal dunia. Sekali lagi ya, saya nggak bilang kita nggak harus rajin. Saya juga sekuler, saya juga bekerja. Ya kan, bukannya artinya kita jadi males, jadi nggak punya dream, nggak punya mimpi, nggak punya semangat, enggak. Tapi beda loh. Kita boleh kejar mimpi kita, tapi fokusnya sama Tuhan. Tuhan, kalau ini nggak berkenan, lakukan Tuhan. Tuhan, kalau ini bukan dari Tuhan, lakukan. Mungkin katanya indah, mungkin katanya penawarannya menarik, mungkin penawarannya enak. Tapi kalau bukan dari Tuhan, enggak Tuhan. Sepertinya untung, tapi kalau bukan dari Tuhan, enggak. Itu yang fokus sama Tuhan. Mari saudara, hari-hari fokus sama Tuhan. Hidup kita ini hidup untuk Tuhan aja. Jangan gue fokus sama Tuhan. Jadi bangkitkan semangat kita. Ayo, responi undangan Tuhan. Tuhan sedang undang, perjamuannya udah siap. Kita berkata gini, Tuhan, aku mau responi undangan Tuhan. Sehingga waktu trompet sangkakala itu dibunyikan, aku kedapatan ada di perjamuan kawin anak domba Allah itu. Itu finalnya. Saudara boleh gagal di kehidupan itu. Saudara boleh gagal di pekerjaan saudara. Saudara boleh gagal di semua aspek kehidupan saudara. Tapi selama saudara nggak gagal ikut Tuhan, semua ada jalan Tuhan. Sudah berhasil semua kehidupan saudara. Sudah boleh kaya banyak uang. Tetapi kalau sudah gagal mengiringi Tuhan, itu nggak ada artinya, nol di hadapan Tuhan. Mana yang kita pilih? Saya berdoa, saya berharap yuk kita mengupgrade kehidupan rohani kita. Bahasa pendeta Domingo yang lalu, tanggalkan manusia baju yang lama, kita pakai baju yang baru, baju rohani. Ya, yang minggu lalu katakan paradigma kita berbeda. Kita ikut Tuhan, bukannya supaya Tuhan apa-apa. Kita berikut ke Tuhan, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi. Kita nggak bisa balas. Kita di gereja dari pagi sampai malam, kita pelayanan sampai tangan kita cantengan, dan kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan ini hanya sekedar untuk apa sih yang kita bisa balas buat setiap kebaikan Tuhan. Ya kalau kita bisa napas aja, kalau kita bisa hidup dengan layak, hidup dengan baik, semua itu anugerah Tuhan. Makanya itu cocok dari lagu. Ya kan, anugerah, semua anugerah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena wah hebat, gue pintar, gue banyak duit, gue punya kenalan. No. Tapi semua itu karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah lebih dahulu. Bagian kita apa? Respon yuk, ayo respon. Tuhan apa yang kita respon?
Jangan fokus sama dunia, fokus sama duit, bangun itu, duit. Ya kan? Makanya sekali lagi saya ulang, saya nggak bosan-bosan ngomongin, mungkin saudara juga sering dengar ya. Gereja itu, Kristen itu bukannya agama. Yesus nggak pernah datang, aku bawa agama Kristen. Siapa yang masuk agama Kristen akan selamat. Nggak pernah begitu, cari Alkitab nggak ada. Yesus bahkan selama di dunia nggak pernah sebut agama Kristen. Itu hanya mulai di Kisah Para Rasul. Yesus nggak bawa agama, tapi Yesus membawa pengenalan akan dirinya. Inilah, sudah nggak penting ada di gereja mana, sudah nggak penting sudah berapa lama di gereja itu, tapi pertanyaan udah kenal belum sama Tuhan? Hidup kita udah hidup manusia rohani belum, yang kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Seringkali kan kita fokus. Contoh misalnya, saya kasih perumpamaan aja. Ini kita bulan depan nih, doa lagi ke Sentul di pelayan Tuhan. Itu jujur bukan pekerjaan yang gampang bagi kita. Ya, karena tahu sendiri macet. Ya, itu kalau Sentul itu saya bilang istri saya udah kayak jam kerja. Jadi jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Ya, itu PR banget buat kita. Jadi waktu online kita separuh happy juga nih. Ya kan, nggak duduk gitu kan. Sekarang nih bulan depan nih April, mesti kesentuh lagi. Naik mobil, bensin, tol, segala macam. Ya kan, parkir. Ya belum nanti kita mesti makan ya. Pokoknya itu banget. Tapi kalau kita mengenal siapa Tuhan, kita punya hubungan yang baik, masalah itu udah lagi nggak jadi berarti. Kenapa? Kita hanya mau taat aja. Kita cinta Tuhan, kita lakukan ini bukannya karena supaya buat nggak di absen, supaya enggak. Saya lakukan ini karena saya mengasihi Tuhan. Saya mau taat lakukan apa yang di bagian saya, itu aja. Selesai. Kadang-kadang orang begini kan, diundang ke istilahnya ke Sentul, wah nggak bisa Pak, ini Pak nggak bisa. Tapi giliran ada orang undang ke Bogor, kasih proyek, kasih kerjaan, datang tuh. Kenapa? Karena hatinya di situ. Minggu, aduh Pak, saya nggak sempat Pak ke gereja Pak. Saya sibuk, kalau pagi saya mesti siapin ini, saya mesti siapin ini Pak. Saya mesti anak ini, cucu saya, anak saya, anjing saya, kucing saya. Minggu saya nggak sempat Pak ke gereja Pak. Coba Minggu ya diundang ke sana, diundang orang, ya mau dikasih proyek, mau dikasih order, mau dikasih kerjaan, semua ditinggalin tuh. Yang namanya tadi kucing, anjing, cucu, anak yang repot-repot itu ditinggalin. Kenapa? Karena fokusnya di situ. Ya jadi itu nggak bisa. Memang saya nggak bisa generalisasi semua, tapi itu menjadi salah satu barometer. Bagaimana kehidupan kita? Kalau kita lebih fokus sama dunia, kita akan terjadi. Minggu ke gereja sore ya, lagi ada kerjaan. Gereja nanti di depan nanya. Kenapa kita fokusnya ke situ? Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, kita mau tahan aja. Kita mau bayar harga, tadi Fiofi bilang. Bayar harga apa? Ya saya minggu harus ada di gereja. Oh ya minggu saya harus melayani Tuhan. Oh saya minggu bayar harga. Oh ya kewajiban saya karena saya usaha pelayan Tuhan, saya bekerja, saya harus ke Sentul yang notabene-nya memang perlu bayar harga lebih. Nggak apa-apa Tuhan, saya bayar harga itu. Ya nggak berarti kok itu dibandingkan dengan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Cuma macet-macetan 8 jam waktu yang kita pakai semua. Macet-macetan no problem lah. Kenapa? Karena itu nggak ada artinya. Tuhan sudah lebih dahulu baik dengan kita. Beda konsep. Jadi bukannya kesentuh, takut di absen, takut diomelin, takut ditegur, no itu cetek. Kalau nggak ada absen pun, saya tetap. Kenapa? Karena saya bukan untuk di absen. Saya mau menyenangkan hati Tuhan, itu aja. Apa sih yang kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Mungkin mulai ketaatan kecil, ketaatan yang ya sekedar kesentuh, ketaatan ya kita ada di gereja, ya ketaatan kita datang, dan lain sebagainya. Mungkin ketaatan kecil itu. Tapi kalau itu yang bisa kita berikan itu bukan sama Tuhan. Kenapa? Kita mau kehidupan yang diatur. Jangan kita klaim perkara rohani, kehidupan kita nggak ada rohaninya, nggak nyambung. Makanya kadang-kadang kita tercengang. Ih, kok tuh orang bisa mujizat ya? Ih, kok tuh orang bisa gini? Ih, tuh orang bisa gini. Kita nggak pernah ngalamin. Kenapa? Kita nggak bisa terima karena kita masih manusia duniawi. Kita masih anak-anak, nggak mungkin makanan keras. Fokusnya hanya pada dunia, fokus. Apa yang firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, fokus sama kerajaan Allah. Dan janji Tuhan buat setiap dari kita, semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Karena Tuhan tahu kita membutuhkan semuanya itu, Dia akan menambahkan, Dia akan melimpahkan. Jadi waktu kita fokus sama Tuhan, hidup kita hidup yang Tuhan jamin. Enggak, saya bilang mungkin kita mengalami proses. Ya, ikut Tuhan itu bukan sekedar enak, tapi ikut Tuhan juga ada bagian-bagian proses yang Tuhan bentuk dalam setiap kehidupan kita. Kemarin kalau dengar Pak Niko bilang apa? Keseimbangan. Selalu kan saya ngomong keseimbangan ya. Kita bicara Kristen nggak bicara berkat, tapi kita nggak pernah lihat harga yang harus kita bayar. Kita nggak bicara tentang ayo ini segala macam hukuman, tapi kita nggak pernah lihat anugerah. Semua seimbang. Kalau kita lebih berat ke anugerah, hidup Kristen itu jadi gampang, nggak ada harga yang kita mau bayar. Tapi kalau kehidupan Kristen juga tentang penghukuman, wah ini kita jadi hidup dengan ketakutan. Tapi waktu hidup itu seimbang, semua kalian anugerah Tuhan. Tapi saya nggak menyalahkan anugerah Tuhan, saya harus hidup melakukan apa yang di bagian saya dan hidup dalam pahala. Itu yang namanya keseimbangan. Saudara, saya nggak panjang dengan Tuhan, saya cuma ingatkan bahwa setiap dari kita ayo. Ya, sekali lagi ini pilihan buat kita semua. Sama seperti Yosua. Waktu itu dia bawa keluarga dia bilang begini, hari ini Tuhan, engkau perhadapkan bicara dengan orang Israel untuk mengikuti Allah Israel atau mengikuti Allah lain. Yosua nggak paksa. Tetapi kata Yosua, aku dan seluruh isi keluargaku akan menyembah Allah yang benar, Allah Israel. Hari ini juga saya nggak pernah paksa saudara. Saya empatkan kepada saudara. Tapi kalau saya dan keluarga saya pilih untuk menyembah Allah yang benar. Hidup saya untuk Tuhan. Hidup saya serahkan semua Tuhan. Apapun, saya meresponi panggilan Tuhan itu. Sia-sia saya terus ada di gereja bertahun-tahun. Kalau saya mati nggak masuk surga, itu aja. Sia-sia saya ngomong asal, bukannya katanya nggak ngambil. Memang kita kan pengharapan kan. Bohong lah kalau kita katanya ini terus nggak mau masuk surga, enggak. Itu kan pengharapan, iman, pengharapan yang kasih. Kenapa kamu ya pengharapan saya mati ketemu Tuhan, kan gitu kan? Ya kan, jadi bukannya baper apapun bukan, tapi itu janji Tuhan kok, perjamuan itu. Ya sia-sia kita lakukan segala sesuatu kalau mati hanya untuk diseksa selama-lamanya. Saya nggak mau pilih itu. Percuma kita hidup segala macam dengan kekayaan kita, dengan ketenaran kita, dengan pelayanan kita yang hebat, tapi mati masuk neraka. Percuma. Kita harus pilih. Mati atau Tuhan Yesus datang jemput kita. Kita menjadi orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Berapa lama? Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1000 tahun, 1.000 tahun kekal bersama dengan Tuhan. Sekarang kita ributkan sakit lah, masalah uang lah, masalah keluarga lah, masalah anak lah, begitu banyak masalah. Di surga hilang semua itu. Yang ada hanya sukacita. Masa sih nggak ribut? Ya, ini gimana tuh promosinya? Ya kan kalau dijual perumahan kan ada promosi kan, dekat ini, dekat jalan tol, dekat LRT, dekat ini, dekat kampus, dekat ini, ya kan promosi. Suka gimana kita promosi? Masa sih kita nggak rindu untuk ya Tuhan? Kalau Tuhan datang, saya rindu bersama dengan Tuhan. Itu aja saya. Yuk kita mau dewasa ya. Sekarang itu pilihan buat saudara, buat kita semua. Apakah kita mau jadi dewasa atau tidak? Tergantung kita pribadi masing-masing. Saya undang musik semua. Lalu di kunci E ya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya
introspeksi sejenak kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita masih manusia duniawi? Apakah kita masih hidup dengan naturalnya? Apakah kita masih hidup without spirit of God? Kamu boleh cek. Hari-hari ini hari-hari penentuan. Di mana kita akan terima atau tidak. Bulan lalu saya pernah sampaikan, si dia itu pernah berkata bahwa tahun ini adalah tahun berkat yang melimpah dan juga tahun yang menggoncangkan, tahun penghukuman. Hari ini kita diperhadapkan. Apakah kita mau respon atau tidak? Tuhan gak pernah paksa, dan saya juga gak akan pernah paksa juga. Keselamatan itu adalah urusan kita pribadi lepas pribadi. Tapi bagian saya harus mengajar, bagian saya harus mendorong. Tapi semua terpulang bahwa setiap respon kita pribadi lepas pribadi. Sama seperti Yesus yang sedang mengadakan perjamuan kawin domba ini. Dia undang kita. Perjamuan sudah siap, tapi kita bisa tolak dengan 1001 macam alasan. Kita bisa tolak undangan Tuhan. Kita sibuk dan lain sebagainya. Tuhan gak pernah paksa. Dia akan panggil orang-orang di luar sana untuk datang pakai satu panggilan itu. Jangan sampai kita terdahulu yang ada di gereja, terdahulu kenal Tuhan, terdahulu melayani Tuhan, tapi kita menjadi orang yang terbelakang karena kita nggak masuk ke dalam perjamuan kawin dengan Tuhan. Boleh cek, apakah itu sudah dewasa atau rohani? Jangan sampai Paulus ini berkata itu buat kita, jangan sampai firman itu terjadi buat kita. Dari sudut waktu, engkau harus sudah jadi pengajar, tapi sampai sekarang engkau hanya butuh asas-asas pertobatan yang awal. Engkau hanya butuh susu, tidak pernah itu untuk menerima makanan yang keras. Kita akan lihat firman Tuhan yang sesuai dengan kita, yang enak bagi kita, kita terima. Tapi yang gak enak sama kita, yang gak sesuai sama kita, kita tolak itu semua. Dengar itu Tuhan itu bayar harga. Benar dia kasih anugerah buat kita, tapi keselamatan itu ada harga yang tidak baik. Saya hanya bilang, ayo hidup dengan manusia rohani. Karena hal-hal yang rohani yang dari Tuhan hanya bisa diterima dengan manusia rohani kita. Sebab kita akan melihat semuanya itu kebodohan. Firman Tuhan itu kebodohan, janji Tuhan itu kebodohan. Tapi waktu kita melihat dengan manusia rohani kita menjadi selaras, dan janji itu pasti akan dimiliki setiap daripada kita. Oh Bapak Syakata, Tuhan, kami gak mau Tuhan, kami sekedar ada di gereja, apalagi kami sibuk melayani Tuhan, tapi kami masih hidup dengan manusia dunia. Ajar kami, bawa kami Tuhan. Kami mau melihat semua itu dengan kacamata manusia rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan atas kehidupan kami. Hidup kami bukanlah hidup kami lagi, tetapi Yesus yang hidup atas hidup kami. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, bukan kehendak kami. Makasih Tuhan, apa berdoa bersama anak-anak di depan ini. Kalau mereka memilih, biarlah mereka memilih hidup dengan manusia rohani mereka, sehingga mereka berhati janji-janji Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Waktu mereka bangkit mengenakan manusia rohani mereka, dan mereka akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Biasa firman Tuhan itu gak kembali dengan sia-sia. Maka berdoa di dalam nama Yesus, firman itu berakar, bertumbuh di dalam nama Yesus, bahkan berbuah-buah lebat atas setiap mereka, sehingga hidup mereka setiap hari, setiap minggu diubahkan sama Tuhan, semakin serupa dan sedamar dengan Tuhan, dan menikmati setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang tahun demi tahun. Terima kasih Bapak, kalau sudah kami akan berjalan suci-sucikan kuduskan. Oh, tidak akan
Haleluya. Oh, Rasyana ya. Hari ini kita boleh melihat yang tulus dan kita mengenang setiap kebaikan Tuhan. Kita melakukan apapun bukan supaya Tuhan melakukan apa buat kita, tetapi Dia setelah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita renungkan kehidupan rohanian kita. Oh, Rasyana ya Rasyana. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, karya-Mu, sehingga kami berada sampai kami hari ini. Kami nggak puas kalau kami sampai di sini. Kami mau terus semakin hari semakin mengenal pribadi Tuhan. Kami semakin bangun hubungan kami sama Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Tuhan bukan apa kata orang, bukan apa kata pendeta, bukan apa kata gereja, tapi kami mengenal Tuhan karena kami melihat dan mengalami segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih Bapak. Sebab apa yang telah tertuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu itu sekarang mengambil roti, baru mengangkat roti kita. Dan sudah itu yang mengucapkan syukur atasnya. Yang mengucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan yang punya peringatan akan aku. Sudah kasih nama Tuhan Yesus bukan roti yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Oh, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, mari kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih nama Tuhan Yesus bukan anggur yang atas kita ucapan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Yesus. Mari kita bersama-sama. Mari kita ucap syukur. Angkat dua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh,
Kudus, biar tubuh dan darah-Mu menyatu atas hidup kami. Dan hidup kami bukannya kami lagi, tetapi Yesus yang hidup atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan perpuluhan. Kami mau membawa persembahan kolektor Tuhan. Mari kita angkat amplop kita. Oh Rabba Syanda, Kanda ya Rabba, ya Rabba Syanda, ya Rabba, ya Rabba Syanda, ya Rabba. Tuhan, kami mau belajar taat sama Tuhan. Tuhan, kami tahu mengiring Tuhan, kami harus lakukan kami bagian kami Tuhan. Tuhan, ini bukti ketaatan kami untuk kami bawa persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan-Mu Tuhan. Kami percaya kami tidak sekedar membawa uang, tapi kami sedang menabur benih Tuhan. Dan tidak ada benih yang tidak bertumbuh. Kami berdoa setiap benih bertumbuh, berakar dan berbuah-buah atas setiap kehidupan kami. Kami tidak akan meminta-minta, kami tidak akan meminjam-minjam. Karena Engkau Yehova Jireh yang menepati setiap janji-Mu akan memberkati kami melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar juga akan berpisah satu sama lain. Kami akan menuju ke rumah kami masing-masing. Sertai kami gibakan tempat tujuan kami masing-masing dan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, mari kita akan tutupkan kita. Oh Rabba Syada ya Rabba ya Rabba. Kekasih-kekasih Allah pulanglah. Terimalah berkat, kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan dan persoalan penghibur yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kita datang Yesus Tuhan menjemput kita di awan-awan yang ramai bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. God bless.